Halo rekan-rekan guru calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2023 di mana saja Bapak dan Ibu guru berada. Selamat berapa saja, semoga kita semua tetap dalam keadaan yang sehat. Oke, pada video kali ini sebagaimana yang sudah saya janjikan, saya akan membagikan informasi terkait mekanisme dan juga sistem pelaksanaan pretest PPG dalam jabatan tahun 2023 ya. Dalam video ini akan saya bahas tentang perbedaan sistem dan juga mekanisme pelaksanaan seleksi akademik di tahun 2023 dengan sistem pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya, disertai dengan kelebihan dan kekurangan dari sistem pelaksanaan seleksi akademik di tahun 2023 ini ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan dan informasinya, bagi rekan-rekan guru yang mungkin baru bergabung dan baru menemukan channel ini, mohon berikan dukungannya dengan cara klik tombol subscribe dan bagikan video ini agar informasi yang saya bagikan saat ini bermanfaat juga untuk rekan-rekan guru lain yang saat ini tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti pelaksanaan seleksi akademik di tahun 2023 ini. Bapak dan Ibu guru sekalian, mengacu pada surat edaran tertanggal 8 Juli tahun 2023 dengan nomor surat 1264 perihal pengumuman hasil seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2023 ya. Dalam surat ini ada 3 poin yang dibahas ya. Di sini saya fokus pada poin ketiga yang berkaitan dengan sistem pelaksanaan dan mekanisme pelaksanaan seleksi akademik di tahun 2023 ini ya. Pada poin 3, tahap selanjutnya yaitu seleksi akademik yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 25 Juli tahun 2023 di tempat uji kompetensi atau TUK yang akan ditetapkan kemudian. Adapun penentuan calon peserta seleksi akademik dan informasi selengkapnya akan disampaikan melalui surat edaran resmi melalui laman ppg kemendikbud.go.id dan juga akun SIM PKB masing-masing guru ya. Bapak dan Ibu guru sekalian, mengacu pada surat edaran tertanggal 8 Juli pada poin 3 ini ya, di sini jelas bahwa dapat kita pahami bahwa sistem pelaksanaan seleksi akademik di tahun 2023 ini telah mengalami perubahan dari sistem pelaksanaan full daring berbasis domisili menjadi sistem pelaksanaan daring bukan berbasis domisili ya. Jadi sistem yang akan dilaksanakan atau yang akan teman-teman lewati untuk pelaksanaan pretest tahun 2023 ini, sistemnya tetap sistem daring tetapi bukan berbasis domisili. Bagi rekan-rekan guru yang sudah pernah mengikuti pelaksanaan pretest di tahun 2022, Bapak dan Ibu sudah pernah mengalami sistem pelaksanaan seleksi akademik dengan sistem daring berbasis domisili, sedangkan di tahun 2023 ini menggunakan sistem daring tetapi bukan berbasis domisili. Yang dimaksudkan dengan sistem daring bukan berbasis domisili ya, di sini saat pelaksanaan pretest ini teman-teman akan dikelompokkan dalam satu ruangan untuk melaksanakan pretest atau seleksi akademik yang akan teman-teman ikuti ini ya. Sistem yang akan digunakan pada tahun 2023 ini kembali ke sistem yang digunakan pada tahun 2018 dan juga tahun 2019. Saya yakin teman-teman pasti masih mengingat sistem pelaksanaan UKG ya, di mana dalam hal ini Dinas PPO Kabupaten yang akan menjadi pihak pelaksana ya. Dinas PPO Kabupaten akan mempersiapkan satu ruangan ataupun satu tempat untuk kemudian peserta akan masuk dan menyelesaikan soal-soal pretest ini sesuai dengan jadwal masing-masing yang ada ataupun yang tertera pada kartu peserta tiap peserta ya. Jadi perbedaan yang mendasar adalah bahwa sistem pelaksanaan pretest di tahun 2023 ini sistemnya masih menggunakan sistem daring
tetapi bukan berbasis domisili. Jika pada tahun 2022 lalu Bapak dan Ibu bisa mengikuti seleksi akademik ini di mana saja Bapak dan Ibu berada, dan juga dalam satu ruangan Bapak dan Ibu saja yang ada, ya, pesertanya hanya Bapak dan Ibu, dan juga saat itu kita menggunakan beberapa perangkat laptop dan juga handphone sebagai Zoom, ya. Sedangkan saat ini Bapak dan Ibu tidak perlu lagi menggunakan handphone Zoom karena Bapak dan Ibu langsung diawasi oleh pengawas yang nantinya akan ditetapkan oleh Dinas PPO Kabupaten setempat. Oke. Yang kedua, seleksi akademik ini akan dilaksanakan secara berkelompok dalam satu ruangan yang akan disiapkan oleh Dinas PPO Kabupaten masing-masing, ya. Jadi inilah perbedaan yang mendasar dari sistem pelaksanaan seleksi akademik di tahun 2023 dengan sistem pelaksanaan di tahun 2022 lalu. Nah, apa kekurangan dan kelebihan dari sistem pelaksanaan seleksi akademik di tahun 2023 ini, ya? Adapun beberapa kekurangan dari sistem pelaksanaan seleksi akademik di tahun 2023 ini, ya. Yang pertama, peserta pretest kurang fokus dan tidak bebas dalam mengerjakan soal pretest karena di dalam ruangan bukan hanya dia sendiri tetapi terdapat peserta lain, ya, bahkan 20 peserta dalam satu ruangan yang sama-sama mengerjakan soal-soal pretest tersebut, ya. Jadi pada dasarnya konsentrasi dan kenyamanan kita saat mengerjakan soal benar-benar terganggu karena di dalam ruangan tersebut bukan hanya kita sendiri yang mengerjakan soal, ya, tetapi terdapat peserta lain, ya, bahkan 20 peserta dalam satu ruangan yang akan disesuaikan dengan jadwal masing-masing, ya. Jadi nantinya Dinas PPO Kabupaten yang akan menyiapkan tempat untuk pelaksanaan pretest ini nanti akan diinformasikan oleh pihak Dinas Kabupaten setempat, ya. Sedangkan untuk sesi pelaksanaan pretest ini Bapak dan Ibu bisa mendapatkan atau mengetahuinya melalui kartu peserta yang Bapak dan Ibu unduh atau download dalam akun SIM PKB masing-masing, ya. Oke, itu kekurangan pertama. Kekurangan kedua yaitu kemungkinan kelulusan peserta akan dipertimbangkan dari masa pengabdian, bukan hanya nilai pretestnya, ya. Jadi hal ini didasarkan pada pengalaman, ya. Saya pernah mengikuti UKG, ya. Saya pernah mengikuti seleksi akademik ini dan saat itu saya memperoleh nilai di atas KKM, ya. Dan saya yakin bahwa saat itu saya sudah dinyatakan lulus dalam seleksi akademik yang sedang saya ikuti karena saat itu saya mendapatkan nilai di atas KKM, ya. Tetapi pada kenyataannya ketika pengumuman nama saya tidak masuk, ya. Entah itu didasarkan pada masa pengabdian sehingga saat itu yang diprioritaskan adalah guru-guru yang usianya sudah mendekati masa pensiun, ya. Jadi kekurangan dari sistem pelaksanaan yang kedua ini merupakan sesuatu yang menggembirakan bagi rekan-rekan guru, terutama guru-guru senior yang begitu merindukan untuk mengikuti kegiatan pelaksanaan PPG dalam jabatan ini, ya. Oke, kita masuk ke poin berikut, yaitu berkaitan dengan kelebihan dari sistem pelaksanaan seleksi akademik di tahun 2023 ini, ya. Adapun beberapa kelebihannya, yang pertama yaitu peserta akan langsung dapat mengetahui nilai dari hasil kerjanya, ya. Karena sistem pelaksanaan ini sebagaimana pada pengalaman di tahun 2019 lalu, saat mengikuti seleksi akademik ini, setiap peserta akan langsung mengetahui
berapa nilai yang diperolehnya, ya. Oke, kita masuk pada kelebihan ketiga, yaitu peserta tidak diwajibkan untuk memiliki laptop sendiri, ya, karena laptop akan disiapkan oleh Dinas PPO Kabupaten sebagai pihak pelaksana, ya. Jadi untuk pelaksanaan pretest di tahun 2023 ini, peserta tidak diwajibkan untuk memiliki laptop sendiri karena pelaksanaannya akan dikoordinir oleh pihak PPO Kabupaten, ya, Dinas PPO Kabupaten, di mana Dinas PPO Kabupaten ini yang akan mempersiapkan segala sesuatu terkait laptop dan juga tempat pelaksanaan pretest ini, ya. Oke, Bapak dan Ibu guru sekalian, inilah beberapa perbedaan dan juga kelebihan dan juga kekurangan dari sistem pelaksanaan pretest di tahun 2023 dengan sistem pelaksanaan pretest di tahun 2022 lalu, ya. Jadi saat ini saya doakan bagi rekan-rekan guru yang saat ini tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi akademik di tahun 2023, tepatnya pada tanggal 22 dan juga sampai tanggal 25 Juli 2023, nantinya akan dinyatakan lulus dan berhak untuk mengikuti pelaksanaan PPK dalam jabatan di tahun 2023 ini. Oke, Bapak dan Ibu guru sekalian, sekian saja informasi yang bisa saya bagikan saat ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam supervisi, sekian dan terima kasih.